Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul hajah, sahibul bait, yaitu Bapak Krisna ya, dan Ibu Putri yang hari ini mengundang kita dalam rangka bertasyakur. Kita doakan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi rumah tangganya, diberkahi putra-putrinya, kemudian Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua beliau, yaitu Bapak Haji Eman beserta istri. Juga kita doakan sehat panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Para ibu-ibu sekalian, jamaah walimatut tasyakur, yang insya Allah juga semuanya Allah kasih sehat bu ya, panjang umur, cuannya banyak, biar bisa cepat bayar utang, biar bisa nyaba ke Mekah sama Madinah. Mau bu, mau aja, mau banget ya, ada duitnya. Para ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita duduk di tempat yang berkah. Insya Allah yang hadir semua akan kecepretan keberkahan bu ya, cepretan kebagian gitu ya bu ya. Para ibu-ibu sekalian, saat ini saya sampaikan 2 poin saja bu. Yang pertama, Pak Krisna dan Ibu Putri ini dalam rangka bersyukur, terutama bersyukur kepada Allah yang memberikan karunia yang luar biasa. Pertama, karunia punya keturunan. Bisa bunting itu susah bu ya, ya bu. Banyak orang yang bertahun-tahun belum bisa apa? Bunting. Lah ini Ibu Putri kecolek bunting bu ya. Alhamdulillah bu. Ternyata udah anak keberapa bu? Tuh, cepet bu produksinya ya. Dilangkain doang bunting bu. Dilangkain bunting bu ya. Alhamdulillah. Oh, siapa dulu ngkongnya? Ya. Jadi ini perlu disyukuri bu, karena berapa banyak di luaran sana orang ampe bikin bayi tabung ratusan juta ya, tapi belum juga dia apa dikasih. Ini nggak makin tabung-tabung bu ya, langsung. Karena itu Allah sudah janji kepada Bapak Krisna dan Ibu Putri ya, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau selalu bersyukur maka akan ditambah lagi.
Dengan apa bersyukurnya ibu sekalian? Dengan meningkatkan kedekatannya kepada Allah. Ya. Jadi semakin ditambah nikmatnya, maka semakin dekat dengan Allah. Jangan jauh-jauh. Karena Allah yang maha pemberi apa? Nikmat. Ya. Kalau nikmatnya diputus, maka kita juga yang petaka, yang celaka, Bu ya. Karena itu Pak Krisna, Ibu Putri terus deketin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, Bapak Ibu sekalian ya, maka akan turun kecintaan Allah kepadanya. Jadi kalau pengen Allah cinta, Bu ya, maka jangan jauh-jauh deketin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa ibu sekalian supaya Allah dekat dengan kita? Dengan tidak meninggalkan yang Allah wajibkan. Salat 5 waktunya jangan belentang-belentong, Bu ya. Kadang kalau lagi enak sholat, kalau lagi kagak enak ngasoh, ya Bu ya. Kadang kalau lagi masalah baru dia sholat sampai nangis-nangis. Tapi kalau duitnya banyak dia apa? Lupa. Jadi cara supaya Allah dekat dengan kita, jangan tinggalkan yang wajib. Supaya Allah cinta dengan kita, ya Bu ya, jangan tinggalkan yang sunnah, gitu Bu. Jadi gampang Bu. Allah dekat sama kita, jangan tinggalkan yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, itu Pak ya, yang wajib-wajib. Tapi kalau Allah pengen cinta sama kita Bu, maka jangan tinggalkan yang sunnah. Nah, yang sunnah itu banyak. Kayak sholat, ada ba'diyah, ada qabliyah. Ibu, kalau sholat yang 5 waktu aja, apa diiringin sama ba'diyah qabliyah? Nah, kalau diiringi sama yang qabliyah, ba'diyah Bu, berarti kita sedang mencari cinta Allah kepada kita. Kalau yang sunnahnya ibu tinggal, maka cinta Allah akan jauh. Orang kan kalau dekat belum tentu cinta Bu. Ini ibu duduk dekat nggak tuh? Dekat, tapi cinta nggak? Belum tentu Bu ya. Jadi kalau untuk mendatangkan rasa cinta Allah buat kita, jangan tinggalkan yang sunnah. Ya, kayak sholat ba'diyah, qobliyah, itu jangan ditinggal tuh. Jadi ibu inget nih, kalau gua tinggal berarti cinta Allah akan berkurang. Ya, kan kadang-kadang sholat qobliyah ba'diyahnya rada-rada apa tuh Bu? Malas Bu ya. Makanya Allah apa Bu? Nabi jamin Bu, orang yang sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat nggak pernah putus Bu ya, setiap hari, maka orang itu dijamin disiapkan rumah di surga. Ibu punya rumah di dunia bagus, seneng nggak? Apalagi kalau kita punya rumah di mana tuh? Di surga. Pulang kampung Bu, mati kita ketemu Allah, kita udah punya rumah di surga. Bagaimana bikin rumah di surga? Nih kata Nabi, jalanin sholat sunat rawatib ba'diyah qobliyah 12 rakaat. Bu, mana-mana tuh? Qobliyah subuh 2. Jadi kalau sholat subuh jangan sampai ditinggal tuh qobliyahnya. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, 2, 2. Salam 2 salam gitu Bu. Jadi qobliyah zuhurnya berapa tuh? 4. Ini di rumah ngerjain 4 apa 2 apa enggak? Nah, alhamdulillah. 2 boleh 2 boleh nggak apa-apa. Ya. Ba'diyah zuhur 2. Berapa tuh Bu? 6, 8. Nah, kemudian ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Nah, kira-kira yang paling segen yang mana tuh Bu? Males gitu. Ya, ba'diyah isya.
Zuhur. Jadi 12 rakaat itu Bu, kalau kita kerjakan maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Jadi Pak Krisna, Ibu Putri ini sekarang punya rumah di sini di dunia, bagus, alhamdulillah. Nah, tugasnya sekarang adalah membangun rumah di mana? Di surga. Ya, tuh Bu, pulang dari sini oleh-olehnya salat sunat rawatib berapa? 12 rakaat. Jadi besok kalau ada yang ditinggal, ingat, wah rumah gua bisa gompal ini Bu ya. Tiangnya sendeng. Karena johornya baru apa? 2 gitu. Jadi johornya qobliyah 4, ba'diyahnya apa? 2. Pokoknya kalau mau malas lah, sayang no rumah di surga, gitu Bu. Malas sayang rumah di surga. Pengen nambah lagi Bu, sehari 2 rumah langsung Ibu bangun. 12 rakaat tadi salat sunnah ba'diyah qobliyah ditambah dengan 12 rakaat duha. Ini duhanya 2 apa 12? 2. Ya. Ya. Jadi kalau yang udah pada, ada yang 50 ke atas nggak di sini? 50 semua udah ke atas, sudah. Pantas pada megangin dengkul baik itu. Ya. Jadi kalau udah 50 ke atas, Bu, ya kita udah nyiapin bekal buat pulang kampung. Duhanya tiap hari 12. Iya, 12. Kenapa? Kalau duhanya 12, maka Allah akan bangunkan rumah di surga juga. Jadi sehari kita 2 rumah. Lah besok pulang di surga, Ibu mau tidur di mana gitu ya? Rumahnya udah banyak. Tuh, alhamdulillah. Itu yang sunnah Bu ya. Maka dia akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Nah, ibu-ibu sekalian, acara yang kedua apa Bu? Acara 4 bulanan. Kenapa ibu-ibu diundang nih? Karena dalam rangka bantuin doa Bu. Karena kan orang nggak tahu Bu yang terjadi besok. Jangankan apa besok, entar dah di Zohor, tahu nggak Ibu akan terjadi apa buat kita? Nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi Bu. Ya kan, entar abis Zahar Israel di depan rumah lagi nungguin. Nah, kita nggak tahu. Ya, makanya kata Nabi, yang bisa pengaruhnya besar buat kita ke depan, diantaranya apa Bu? Doa. Maka jangan berhenti Bu berdoa. Berdoa itu Bu, la yuraddul qada illa ad-du'a, kata Nabi. Ketentuan Allah ke depan itu akan berubah dengan sebab doa. Maka kita jangan berhenti berdoa supaya Allah tentukan kita ke depan nih, entar, besok, siang, malam yang baik-baik. Ya Bu ya. Nah, Ananda Putri ini Bu sedang 4 bulan mengandung dan enggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Dibantu dengan doa kita supaya apa? Yang Allah takdirkan buruk itu bisa berubah menjadi kebaikan. Makanya di 4 bulan itu Bu ya, itu kan Allah utus malaikat untuk meniup ruh ke dalam apa tuh? Janin. Ya, jadi janin itu 4 bulan udah hidup Bu. Sebelum 4 bulan dia belum hidup karena belum ada ruhnya. Kan bedanya orang mati sama orang hidup itu cuma satu Bu, ada ruhnya. Ini ibu bisa bergerak karena ada ruh. Tapi kalau ruhnya dicabut, kayak patung, diam aja udah. Ya. Nah, ketika dia ditiupkan ruh ke dalam anak yang di dalam rahim Bu, sekalian Allah sudah tentukan. 1, ajalnya. 2, rezekinya. 3, amalnya. 4, bahagia atau sengsaranya. Tuh, ada 4. Ya. 4 ini Bu, yang Allah tentukan
mama rezekinya seret, tapi karena didoakan Bu, dia akan berubah menjadi apa? Bagus. Ajalnya pendek, ya, tapi dengan doa bisa berubah dengan apa? Panjang. Maka ibu sering berdoa kan, doain saya biar umurnya panjang gitu Bu ya. Kan semua orang udah ditentuin Bu, nih kamu mati di usia 53 tahun, kamu mati di usia 50 tahun. Tapi karena sering berdoa Bu, berdoa sehingga akhirnya apa? Allah rubah tuh. Itulah kekuatan apa tuh? Doa. Maka ibu-ibu sekalian, jangan pernah lelah angkat tangan berdoa, karena doa itu akan merubah sesuatu yang tidak apa kita inginkan. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak putri yang sedang mengandung 4 bulan, Allah kasih rezekinya banyak, berlimpah berkah. Ajalnya Allah bikin husnul khotimah, amalnya soleh semua, Allah takdirkan yang baik-baik ya Bu ya. Maka kita diundang. Nah khusus nih ibu sekalian ya, buat ibunya nih Bu Ananda Putri ya, ini seorang ibu ini punya keistimewaan luar biasa Bu. Jadi ibu-ibu beruntung menjadi ibu. Kenapa Bu? Keistimewaan seorang ibu, seorang perempuan itu doanya mustajab ya. Ibu harus yakin itu tuh, keistimewaan seorang ibu ya, itu doanya apa Bu? Mustajab ya. Bukti kalau ibu ini doanya mustajab, satu, Siti Hajar Bu. Ketika Siti Hajar ditaruh Nabi Ibrahim di Mekah ya, dulu namanya Bakkah Bu, sekarang Mekah, ditaruh Bu, lingkungannya nggak ada kehidupan, masih gunung batu. Ismail dengan ibunya berdua Bu, kemudian ditinggal pergi oleh suaminya Ibrahim ke Palestina. Tidak lama Ismail kehausan Bu, haus ya, Umi haus gitu. Akhirnya apa Bu? Naik Hajar kemana Bu? Ke Jabal, ke gunung apa? Safa dan Marwah. Nah ketika di bukit Safa dan Marwah berdoa, akhirnya dikabul doa Siti Hajar dengan keluarnya air Zam-Zam. Tuh Bu, jadi nggak ada doa perempuan ya ibu-ibu yang tidak apa? Mustajab. Yang kedua nih Bu, ini saya dengar dari ceramahnya Ustazah Halimah Idrus Bu, dari gurunya Bu ya. Jadi ada ibu-ibu yang ngadep ke gurunya, Habib Muhammad namanya. Ibu itu Bu ngadep ke Habib Muhammad, nangis-nangis. Habib, tolong doain anak saya. Anak saya ini bader banget Bu. Disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, kerjaannya main apa Bu? Nah, ada nggak ibu-ibu punya kayak gitu tuh? Ya, jadi nggak usah bingung-bingung Bu. Kalau ada anak disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, disuruh melakukan kebaikan susah, ibu itu nangis kepada Habib Muhammad, tolong Habib doain anak saya. Nangis. Kata Habib apa? Ibu sono pulang ke rumah, gelar sejadah, sholat, minta kepada Allah, nangis seperti ibu nangis di depan saya, minta kepada Allah, ya kan? Karena doa ibunya ini itu sama dengan doa Nabi Muhammad untuk umatnya, ya Bu. Jadi ibu kalau minta doa ke kiai, minta doa ke ustadz, bagus nggak Bu?
Bagus. Tapi lebih bagus lagi doa ibunya. Ya. Ibu nangis di depan Allah, maka Ananda putri ini ya nangis gelar sejadah di hadapan Allah. Kalau ngurus anak ini kesulitannya ini, nangis. Lapor sama Allah, karena doa seorang ibu sama dengan doa Nabi Muhammad untuk umatnya. Nggak ada Bu yang ditolak oleh Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, nih Bu, kalau setiap habis sholat, terutama subuh Bu, saya kasih doanya Bu nih, buat ibu-ibu nih ya. Ibu punya anak berapa? Kayak putri nih, anaknya 3 baru. Ya, jadi habis setiap sholat subuh, zikir yang lain Bu ya. Kirimin setiap satu anak satu Fatihah. Al-Fatihata linnajah wassalamah wal barakah wal karomah. Itu 4 Bu. Al-Fatihata linnajah wassalamah wal barakah wal karomah. Sebut nama anaknya bin sama bapaknya, karena setiap ibu pasti kan ada orang yang binnya lain ya. Kalau lakinya 2 ya kan iya Bu ya, lakinya 2 kan binnya lain. Nah, maka sebut binnya. Saya ulangi Bu ya. Al-Fatihata linnajah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karomah. 5 maksudnya ya. Ya Allah, berikan kesuksesan, berikan kebahagiaan, berikan keberkahan, berikan kemuliaan. Ya, jadi ada 5 tuh. Sebut namanya, kemudian wabalig muradahu kalau dia laki-laki. Wabalig muradahu bil mumtaz bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'ani al-Fatihah. 1 anak 1 Fatihah. Nah, itu biasanya itu Bu. Biar apa Bu? Biar Allah kasih kebahagiaan. Siapa yang agak senang Bu kalau punya anak bahagia? Allah kasih kesuksesan. Ya, biar anak-anak kita semuanya sukses. Allah kasih keberkahan. Allah kasih karomah, kemuliaan. Nih, tugas ibu-ibu tuh untuk mendoain. Lah kalau anaknya 7 Bu, 7 Fatihah. Jangan digabung. Ya. Kenapa Ibu sekalian? Karena Al-Fatihah itu Bu, tergantung apa niat Ibu. Ya. Dan Ibu harus yakini bahwa doa Ibu itu doa mustajab. Bahkan lebih cepat dikabul Allah 3 kali lipat dibanding doa bapaknya. Ya. Dan itu Ibu harus yakin. Tiap hari tuh Bu, habis subuh, setelah dikirimin satu-satu Bu Fatihah tadi, baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah 9 kali. Tiap subuh 9 kali. Kenapa Al-Insyirah Bu? 1, Al-Insyirah itu buat hati kita biar kagak gedeg baik sama orang. Nah, karena gedeg Bu. Ya. Jadi ngeliat tetangga punya nikmat, kita kesel begitu. Ya, sakit hatinya. Itu laka sadrak, biar dada kita itu Allah lapangin. Ya, biarin itu rezeki dia. Jadi hati kita itu kagak benci aja sama orang, maka baca Alam Nasrah setiap habis subuh 9 kali. Yang kedua Bu, Alam Nasrah itu kan ada kata fa inna ma'al usri yusra. Ya Allah, mudahkan segala kesulitannya. Mudahkan segala kesulitannya. Orang hidup mah Bu pasti punya kesulitan. Kita ngelihat Baji Eman enak ya, ada kesulitan. Semua orang tuh ada. Ya, banyak itu ya. Semua orang apa? Ya. Makanya supaya kesulitannya Allah tukar dengan kemudahan,
Tuh, tadi. Baca apa tuh, Bu? Al-Insyirah 9. Tapi setelah kita kirimin satu-satu tuh. Kalau perlu ibu sekalian, bukan hanya anak kita, Bu, orang tua kita kirimin, kemudian tetangga kita. Yang paling penting lagi, Bu, sama orang yang orang itu benci sama ibu. Ya, ini Ibu Junaidi benci sama saya. Paham gitu ya? Dan saya tahu tuh, Bu. Maka biar kita kirimin Fatihah, kita doain. Ada di sini orang begitu. Orang yang kita tahu-tahu orang itu benci sama kita doain. Yang ada kita apain? Sumpahin. Ya, geledek tuh, mampus loh gitu ya. Kenapa, Ibu? Nabi tuh ngajarin gitu, Bu. Jadi doa yang mustajab itu, Bu, doa yang diamini oleh malaikat adalah doa orang yang mendoakan orang yang didoakan nggak tahu. Itu doa yang diamini oleh malaikat. Ya, makanya ibu-ibu sekalian sebutin tuh atu-atu. Emang anak tahu, Bu, kalau ibu doain? Kan enggak kan? Itu makanya disebut apa tuh? Doa yang mustajab. Jadi doa yang mustajab itu, ibu sekalian, adalah mendoakan orang lain dan orang yang kita doakan dia enggak apa? Tuh, terutama yang orang itu benci sama kita. Ya, orang hidup kan ada aja, Bu, orang yang suka sama kita ya. Nah, yang kagak suka sama kita apain tuh? Doain, sebut Fatihah satu-satu gitu, Bu. Ya. Hah? Apa, Bu? Males. Nah, justru di situ tantangannya. Hati ibu ini lapang nggak ketika mendoakan orang lain? Ya, ini kan tetangga gampang, dari ujung soto satu gitu, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, kenapa, Ibu? Nih kelebihan pertama apa? Diamini oleh malaikat. Kata malaikat, amin. Terima ya Allah, terima ya Allah. Ya, kalau malaikat yang aminin, Bu, kan malaikat makhluk suci, nggak punya dosa, pasti Allah terima. Yang kedua nih, Bu, keutamaannya yang paling penting, doa itu akan berbalik ke kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau ibu doain nih, saya doain Pak Haji Eman biar sehat, biar selamat, biar berkah, biar sukses. Itu doa itu, Bu, akan balik sama yang doain. Itulah yang disebut dengan energi positif doa. Ini yang jarang kita lakukan, Bu. Kita jarang doain orang. Paling doain yang kita senang doang kan, anak, mantu, cucu gitu, Bu ya. Tapi orang lain pernah nggak? Ibu sebut tuh, Bu, tiap hari habis sholat subuh, diem aja udah di tempat sholat subuh, kirimin satu-satu Fatihah itu, Bu. Iya. Ya nggak apa-apa kan ya. Sekali-sekali, ya kan? Masak air udah kubur matang tuh ya. Ya. Apalagi yang saya bilang tadi, umurnya 50 ke sono, tinggal doain. Niat anak semuanya sukses, bahagia, ibu juga yang senang. Niat cucu semua sukses, ibu juga senang. Coba kalau dibanding begini, Bu. Anak yang satu ngerongrong karena istrinya boros. Dikit-dikit dia nyampe ke rumah, buka tutup saji. Mak, masak apa, Mak? Emang lu kalau dimasakin sama bini lo, kan gitu ya. Yang satu lagi, Mak, minjem duit apa no, Mak? Belum bayar listrik. Yang satu lagi, Mak, ono pinjol belum kebayar. Yang stres apa, Bu? Ibu juga, ya kan? Makanya di situ supaya kita tidak mendapatkan seperti itu, satu-satu tuh. Lebih baik ibu capek baca Fatihah daripada ibu capek mendapat keluhan. Ya. Lah kalau anak di mana-mana terus kita nggak tolong, nggak kita bantu, nanti kalau dia nyopet, dia nyolong, ditangkap, anaknya siapa? Bapaknya ke bawah nggak tuh? Ke bawah. Lebih baik kita capek ngedoain buat anak setiap habis subuh daripada anak kita sengsara di mana-mana. Nah, ini kelebihan ibu nih. Makanya Ananda Putri ya, jangan pernah berhenti. Yang kedua nih, khusus buat Ananda Putri ya, karena masih ngandung, Bu ya. Jadi sirami dengan Al-Quran tiap hari. Baca Quran, karena Al-Quran itu
akan mendatangkan ketenangan. Ya. Jadi kalau orang anaknya pengen ahli Quran, Bu, deketin orang-orang yang hafiz Al-Quran. Nggak apa-apa, datang ke pondok pesantren ini, temuin orang-orang yang hafiz, biar anak gue ini ketularan. Begitu Pak ya. Jadi kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, Bu, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, kata Ibu. Kalau pengen anak kamu menjadi orang alim, ayyura'iya al-ghuraba minal fuqaha, suruh banyakin deket sama orang-orang yang alim. Ngapain deketnya? Hormati dia, agungkan dia, kalau perlu berikan dia hadiah. Jadi datang ke rumah guru, berikan guru hadiah. Ya Bu ya. Nanti Bu, kalau anak kita enggak jadi orang alim, minimal cucu jadi orang alim. Biarin dah anak mak gua belum berhasil jadi hafiz ya, tapi cucu gua akan jadi hafiz. Nah itu kalau ibu bapaknya dekat sama Al-Quran. Yang kedua, banyakin apa? Sholawat. Jadi Ananda Putri ini ya, jangan lepas-lepas. Tiap hari, satu, baca Al-Quran, jangan pernah putus. Kedua, sholawat, jangan pernah putus, Bu. Tiap hari. Minimal 100 sholawat. Supaya apa, Bu? Supaya Nabi nanti akan ingat sama kita saat kita dalam keadaan susah. Ibu sering begini kan? Lihat apa-apa enak, ya udah gue sholatin dulu, gitu Bu ya? Ya kan? Sholawat tiap hari Bu, itu akan mempermudah tingkat kesulitan kita. Jadi apa nih kesulitan dalam hidup kita? Satu, jangan tinggalin baca Al-Quran. Kedua, jangan tinggalin baca sholawat. Kedua dah tuh. Tiap hari Bu. Apalagi boleh Bu, Ibu ketika mau baca Al-Quran nih, satu, kirimin Fatihah buat orang-orang yang Ibu sebut. Kenapa disebut Bu? Supaya kirimannya nyampe. Ibu kalau ngirim paket nggak ada alamatnya, nyampe nggak? Nah, jadi ketika mau baca Al-Quran, buat almarhum ini sebut Bu ya, biar nyampe di alam kubur. Yang kedua, boleh Ibu niatin, ya Allah dengan baca Al-Quran ini biar buang kesulitan-kesulitan saya. Yang ketiga, boleh Ibu niatin, ya Allah dengan saya baca Al-Quran ini, antarkan saya atau taruh saya di mana Al-Quran itu diturunkan. Di mana Quran turun Bu? Mekah. Di mana lagi Bu? Madinah. Ya Allah dengan baca Quran ini, taruh saya di tempat ayat Al-Quran ini Engkau turunkan. Gitu Bu. Ya. Jadi urusan Ibu ke Mekah, urusan Ibu ke Madinah adalah urusan Allah. Kalau Allah sudah nyomot Bu, ayo berangkat. Gampang. Tapi kalau belum dicomot Bu, duitnya ada, habis. Buat ini, buat itu, buat ini, begitu nggak Bu? Ya, jadi nggak ketemu. Maka tiap baca Al-Quran, niatin ya Allah, bawa saya, taruh saya di mana Al-Quran diturunkan. Di kota Mekah dan kota Madinah. Maka pesan saya setelah baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim Bu ya. Ada dua doa jangan ditinggal Bu. Satu, Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Paham Bu? Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an. Ya Allah jadikan Quran ini teman saya di dunia dan Quran ini pemberi syafaat buat saya di akhirat. Tuh doanya jangan tinggal tuh Bu. Doa yang kedua apa Bu? Yang biasa Ibu baca itu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Tuh Bu, bisa itu mari semua. Tiap habis baca Quran, 2 doa itu jangan diapain, tinggal, baru dah tuh Ibu tutup dah. Tuh alhamdulillah, walaupun gerimis-gerimis, hujan-hujan, dapat berapa amalan Bu? Berapa Bu? 1 qobliyah ba'diyah 12, kedua duha 12, ketiga baca Fatihah 1 anak 1 Fatihah. Doa sebut tadi kata itu. Nanti kalau nggak bisa kita WA. Ya, ya. Daripada mikir nanti nulis apa itu nulis ya. Saya WA. Ya, kita sekian ke Budwi. Nanti ada sebut namanya ini. Kemudian baca surah Al-Insyirah 9 kali setiap habis sholat subuh. Jangan ditinggal Al-Quran, jangan ditinggal sholawat. Dah, gitu cukup Bu ya. Mari sama-sama kita tutup dengan sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Satu lagi Bu, biar ganjil. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari Bu, kita baca Fatihah khusus untuk Bapak Krisna dan Ibu Putri, biar Allah lancarkan segalanya, persalinannya sampai 9 bulan dengan selamat, sehat sehat ibunya, sehat juga baiknya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.